Hai, ketemu lagi dengan kita berdua, dengan saya Diki dan rekan saya Abe. Ya, hai Pak Diki. Hai Pak Abe, Iya. kami berdua adalah optometris dari Optik Melawai. Nah Pak Abe, hari ini kita mau bahas apa nih? Nah, ini kayaknya menarik nih Pak Diki karena banyak sekali yang mention kita di Instagram. Oke. Kemudian juga ada yang komen di YouTube kita Oke. menanyakan di Optik Melawai ada lensa yang harganya sekian ratus ribu, tapi ada juga yang puluhan juta tuh Pak Diki. Wow. Nah, kira-kira apa sih faktor-faktor apa yang membedakan antara lensa yang murah tadi sama lensa yang puluhan juta tuh Pak Diki? Oh gitu, jadi pengen nanya kenapa harga lensa bisa Berbeda-beda, beda-beda? betul. Variannya banyak ya. Ya. Oke, ini ada beberapa faktor Pak Abe yang menjadi penentu harga sebuah lensa Pak Abe. Ya. Kita bahas satu persatu ya. Boleh. Yang pertama adalah dari jenis lensanya Pak Ya. Abe. Teman-teman udah pada tahu kan bahwa lensa itu jenisnya banyak, mulai dari lensa single vision, lensa bifokal, lensa progresif, bahkan lensa office. Ya. Tentunya masing-masing jenis tersebut memiliki harga yang berbeda-beda. Dan biasanya lensa single vision yang paling murah Pak Diki ya. Betul sekali, Ya, ya. karena dilihat dari jumlah Fungsinya. fokusnya dan fungsinya, tentunya single vision satu fokus, fungsinya paling terbatas, Basic, ya. paling basic, Basic, sehingga itulah yang paling murah secara Ya. harga gitu Oke. ya. Nah, Oke. yang kedua nih Pak Abe, Ya. faktor penentu harga sebuah lensa adalah materialnya. Oke, bahannya. Materialnya atau bahan lensanya. Ada bahan lensa yang basic, yang standar. Ya. Ada juga bahan lensa yang anti sinar biru. Betul. Tentunya harganya tidak sama. Oke. Atau juga lensa yang menggunakan material yang bisa berubah warna atau fotokromik. Ya tentunya harganya juga tidak sama dong dengan yang bening. Oke, jadi setiap ada fitur, ada benefitnya, berbeda harganya. Betul. Jadi teman-teman semua sesuaikan ya, kalau misalnya memang bacanya terbatas, boleh pakai fitur yang basic saja, yang hanya clear ya. Kalau nanti memang ingin yang berubah warna saat kena matahari ya, membayar lebih mahal lagi. Yang paling sering ini Pak Abe, materialnya dengan indeks yang berbeda. Misalnya sama-sama lensa clear atau lensa bening nih. Ya. Tapi yang indeks 1,5 atau yang standar dengan indeks yang 1,6 yang tipis Ya. gitu ya. Nah, pasti harganya lebih mahal yang lebih tipis dong. ya. Gitu. Tapi tidak semua orang perlu lensa dengan indeks yang lebih tipis tadi. Kenapa? Karena kan nggak semua orang resepnya sama. Betul. Kalau resep kalian resep rendah, misalnya di bawah -2 ya, pakai lensa yang indeks 1,5 aja udah cukup tipis Oke. gitu. Jadi nggak perlu pakai lensa yang tipis yang indeksnya tinggi, yang betul. notabene secara harga lebih mahal. Oke, gitu. jadi beneran milih bahan lensa atau indeks lensa sesuai resep kacamatanya Pak Diki Ya, ya. betul. Oke, selain tadi jenis lensa sudah, bahan lensa sudah, kira-kira apalagi yang membuat lensa itu jadi ada yang murah dan ada yang sedikit lebih mahal Pak Diki? Oke, yang ketiga adalah dari desain lensanya. Oke. Desain lensa memang tidak terlihat kasat Ya. mata karena Ya. ini hanya berupa kalkulasi matematik ya yang diresepkan kepada sebuah lensa dalam proses pembuatannya Pak Abi. Ya. Contoh nih, lensa untuk aktivitas sehari-hari dengan lensa untuk kebutuhan khusus. Contoh orang yang ingin membuat matanya lebih rileks karena ada keluhan mata lelah. Ya. Misalnya seseorang yang banyak berinteraksi dengan gadget, banyak bekerja di depan laptop, yang sering mengeluh matanya lelah, tentunya lensanya berbeda dengan lensa biasa. Ya. Karena lensa biasa tidak bisa mengatasi mata lelah, tapi lensa khusus ini bisa mengurangi keluhan mata lelah tadi. Betul. Atau misalnya lensa yang didesain khusus untuk jarak tertentu, seperti lensa office, ya tentunya menghasilkan penglihatan yang lebih luas daripada lensa yang biasa. Ya. Gitu. Atau lensa dengan kebutuhan lain seperti lensa untuk anti sinar biru atau lensa untuk anti UV itu kan memiliki material dan desain yang berbeda juga. Oke. Atau untuk aktivitas sport nih Pak Ya, Abe. betul. Kita tahu ya orang yang banyak aktivitasnya kan sekarang banyak yang dinamis ya Pak Abe ya. Ya. Banyak yang bergeraknya lebih banyak, lebih dominan ketimbang diamnya. Itu lensanya desainnya berbeda Pak Abe. Oke. Sehingga kalau digunakan itu bisa membantu aktivitasnya dia tanpa harus dipusingkan lagi dengan ketidaknyamanan kacamatanya gitu. Oke, jadi yang Pak Diki sampaikan tadi kalau memang desainnya itu memberi benefit ke kita, membuat kita misalnya seperti tadi lebih rileks saat membaca deket, lihat medium juga lebih luas, itu memakai desain berbeda yang Betul. otomatis akan membuat harga lensa lebih mahal. Betul. Jadi Oke. semakin banyak benefitnya, pastilah harganya semakin mahal. tinggi Oke, gitu ya. tinggi ya. Nah Pak Diki, berikutnya kira-kira apa lagi Pak Diki yang membuat lensa itu jadi sedikit mahal nih Pak Diki? Oke, yang berikutnya adalah faktor yang teman-teman banyak yang tahu nih, Iya. karena faktornya adalah brand tentunya. Merek ya? Merek Iya. jadi ya, ada yang international brand atau branded, ada juga yang house brand. Oke. Tentunya yang
international branded ini secara harga lebih mahal. Walaupun jenis lensanya sama, materialnya sama, desainnya sama, tapi antara house brand dan branded tentunya harganya berbeda. Oke, tapi banyak juga Pak Diki yang teman-teman yang lebih menyukai yang branded ini karena memang lebih nyaman, lebih tenang ya, udah Lebih terbukti ya. Jadi kalau misalnya mereka pakai yang house brand itu seringkali deg-degan, cemas, ragu gitu ya. Padahal belum tentu juga. Ya, Padahal beneran. house brand juga bagus juga. Ya, Gitu. tapi kalau mereka memang memilih lebih suka yang branded, ya silahkan. Konsekuensinya adalah membayar Lebih tinggi. mahal. Iya, Ya. betul. Kemudian Pak Diki, yang kira-kira apa lagi yang membuat lensa itu jadi lebih mahal ya? Yang berikutnya adalah proses pembuatan Pak Abi. Jadi pada saat lensa itu dibuat, kita bisa bagi dua proses Proses, ya. ya. Yang pertama adalah proses konvensional, yang kedua adalah digital. Lensa konvensional tidak bisa dimodifikasi atau tidak bisa dioptimisasi hasilnya. Tapi dengan terbatas, sangat terbatas, sehingga fiturnya pun terbatas. Sedangkan pada lensa-lensa digital, kita bisa memasukkan banyak hal di sana, sehingga menghasilkan lensa yang minim abrasi, dipakainya lebih tajam, dan penglihatan jadi lebih luas. Betul. Tapi secara harga pastinya akan lebih mahal Ya. karena feature dan benefitnya pun lebih banyak daripada yang konvensional. Ya, karena lensa digital tuh jauh lebih presisi dibandingkan Betul lensa yang tradisional Pak Diki, karena kan Betul sekali. ribuan titik ya itu prosesnya ya, Betul. lebih akurat ya. Oke, berikutnya apa lagi Pak Diki yang membuat lensa mahal? Yang terakhir mungkin Pak Abi ya. Iya. Yang terakhir adalah coating. Pak Abi pernah dengar coating ya? Lapisan ya? Oke, lapisan pada lensa nih teman-teman. Jadi semua lensa yang teman-teman beli itu pasti standarnya sudah ada lapisannya, yaitu lapisan anti pantul dan juga tahan gores. Tapi kan ada juga orang yang pengen pakai, bisa nggak lensanya anti radiasi UV atau radiasi sinar biru? Oh bisa, lapisannya beda lagi. Tambah lagi. Ya. Nambah lagi. Ya. Bisa nggak lensanya dilapisin anti embun dong? Kan sekarang pakai masker suka berembun. Ya. Ada juga lapisan anti embun. Bisa nggak? Lebih mahal lagi tentunya. Ya. Bisa nggak lensanya kalau kena hujan airnya melorot sendiri, jadi gampang dibersihin, nggak gampang berkerak? Ada lagi lapisan hidrophobic namanya. Harganya pun berbeda lagi. Ya. Gitu, Pak. Jadi makin banyak pelapisan, makin banyak fiturnya, akan makin mahal lensanya. Sudah pasti. Pasti ya. Oke, teman-teman semua, itu tadi sharing kita kali ini bagaimana menentukan atau kenapa lensa itu bisa lebih murah atau mahal, karena tadi ada jenis lensa, material lensa, desain lensa, brand, proses pembuatan hingga pelapisan tadi ya. Nah, kalau teman-teman masih bingung lensa apa yang sesuai untuk saya ya, biar saya nggak mahal bayarnya kemahalan, atau lensa apa yang cocok dengan gaya hidup saya, silahkan teman-teman kunjungi gerai optik Melawai terdekat, atau bisa juga tanya-tanya nih Pak Diki di www.optikmelawai.com. Ya, semoga informasi tadi bisa menjadi tambahan wawasan buat kalian semua dan juga menjadi referensi pada saat kalian ingin membeli sebuah lensa kacamata ya. Sekian dulu untuk sharing kita hari ini. Sampai jumpa dan jangan lupa cek akurat, mata sehat. Dah.